Tantangan mental dan fisik dalam pendakian solo hiking dibahas secara detail di sini. Kiat dan strategi untuk menaklukkan rasa takut dan memaksimalkan keselamatan juga akan dibagikan, menjadikan video ini sumber daya penting bagi calon pendaki solo hiking. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Ria Gusman di Gap Channel. Sobat Alam, pernahkah Sobat Alam merasa takut sendirian di alam liar? Mendaki sendirian memang mengasihkan, tetapi menaklukkan kecemasan itu adalah kuncinya. Bergabunglah dengan saya dan Gap Channel saat saya berbagi kiat untuk mengatasi rasa takut dan menikmati ketenangan mendaki sendirian atau solo hiking. Sobat Alam, hutan membisikkan rahasia, dan terkadang bisikan itu terasa seperti ketakutan. Namun, solo hiking bisa menjadi perjalanan yang memberdayakan. Jika Sobat Alam tahu cara mengatasi kecemasan, temukan teknik yang bisa membantu Sobat Alam menaklukkan ketakutan dan menemukan hiburan di alam liar. Sobat Alam mencari cara untuk terhubung dengan alam lebih dalam, mendaki sendirian atau solo hiking atau solo trekking dan sebagainya, menawarkan kesempatan luar biasa untuk refleksi diri dan pertumbuhan. Tetapi mengatasi rasa takut sangatlah penting. Tonton video ini untuk mempelajari bagaimana saya dan Sobat Alam menghadapi kecemasan dan menemukan kekuatan transformatif dari kegiatan pendakian sendiri atau solo hiking atau solo trekking. Kita akan melihat dari yang pertama, daya tarik solo hiking. Apa yang membuat Sobat Alam tertarik untuk melakukan solo hiking? Tentu Sobat Alam punya alasan. Pastinya dengan melakukan solo hiking atau solo trekking, yang pertama adalah Sobat Alam sudah memiliki mental fisik yang prima, karena melakukan solo hiking atau trekking harus dibarengi dengan pengalaman Sobat Alam berkegiatan di alam bebas. Jika Sobat Alam sebagai pemula, tentunya saya tidak merekomendasikan, apalagi jika Sobat Alam melakukan solo trekking. Sobat Alam sudah tahu di video-video sebelumnya perbedaan solo hiking dan solo trekking, atau perbedaan trekking dan hiking. Apapun itu, jika Sobat Alam masih pemula, tentu ini tidak menjadi rekomendasi. Tapi bila Sobat Alam sudah punya pengalaman melakukan trekking sendiri atau hiking sendiri, so ini tidak masalah. Sobat Alam, dengan melakukan solo hiking atau solo trekking, Sobat Alam akan merasakan rasa terhubung dengan alam lebih dalam. Kenapa? Karena pada saat Sobat Alam melakukan solo hiking atau solo trekking, Sobat Alam benar-benar bisa fokus menikmati suasana alam bebas, dan Sobat Alam harus melakukan keputusan sendiri tanpa harus berdebat dengan rekan Sobat Alam lainnya. Disinilah semakin sering Sobat Alam melakukan solo hiking atau solo trekking, pertumbuhan pribadi dan penemuan jati diri Sobat Alam akan semakin mendapatkannya. Kenapa? Seperti yang saya barusan katakan tadi, sahabat alam bisa lebih fokus menikmati ketenangan, menikmati keindahan di alam bebas. Cara yang kedua untuk melawan rasa takut di alam bebas, yaitu dengan cara menghadapi rasa takut itu sendiri. Pada umumnya sahabat alam, baik yang pemula atau yang sudah terbiasa atau punya jam terbang yang tinggi dalam berkegiatan secara solo, akan merasakan ketakutan umum yang terkait dengan pendakian solo hiking atau solo trekking. Ada rasa takut bertemu dengan satwa liar, ada rasa takut dengan tersesat, cedera di trek pendakian,
Di sini akan terdampak psikologis sahabat alam dan akan membuat isolasi dan ketidakpastian. Tetapi bila sahabat alam berani melawan rasa takut itu sendiri, membuang jauh-jauh pemikiran-pemikiran bila bertemu dengan satwa liar, takut tersesat, cedera dan sebagainya, semuanya harus dihadapi, semuanya harus dipenuhi dengan skill keilmuan berkegiatan di alam bebas. Dengan demikian, dengan memenuhi skill berkegiatan di alam bebas, ilmu-ilmu berkegiatan di alam bebas, tentunya bagaimana cara menghadapi satwa liar, bagaimana caranya agar tidak tersesat, bagaimana caranya agar tidak cedera. Yang barusan saya katakan adalah tip untuk mengatasi kecemasan. Tentunya adalah dengan persiapan-persiapan sebelum sahabat alam melakukan solo hiking atau solo trekking. Lakukan pemikiran yang ekspektasi yang realistis saja. Dan bagaimana cara sahabat alam memingkai ulang mental sahabat alam. Untuk menghadapi rasa takut ini dibutuhkan mental dan fisik. Sahabat alam terapkan mental positif, fisik sahabat alam persiapkan seminggu 1 bulan sebelum melakukan kegiatan solo hiking atau trekking. Ditambah lagi sahabat alam penuhi ilmu-ilmu berkegiatan di alam bebas. Cara ketiga adalah tindakan pencegahan keselamatan. Sahabat alam, sebelum sahabat alam melakukan kegiatan solo hiking atau solo trekking, beritahu seseorang rencana perjalanan sahabat alam dan perkirakan waktu sahabat alam akan kembali. Beritahu keluarga terdekat, dari orang tua, anggota keluarga, bahkan tetangga dan teman sahabat alam sendiri. Dan tentunya juga catat nomor-nomor komunikasi mereka, nomor WhatsApp mungkin, agar mereka bisa segera melakukan bantuan jika sahabat alam menemui kendala saat di perjalanan atau berkegiatan di alam bebas. Jangan lupa agar sahabat alam bisa melakukan tindakan pencegahan keselamatan, buatlah perangkat navigasi yang andal seperti handphone yang harus didukung dengan power bank atau alat komunikasi lainnya seperti walkie-talkie, kotak obat-obatan, agar sahabat alam bisa mengatasi bila sahabat alam mengalami insiden atau cedera, dan perlengkapan darurat lainnya seperti survival kit dan lain-lainnya. Untuk tindakan pencegahan keselamatan, sahabat alam juga harus mewaspadai lingkungan sekitar. Sahabat alam harus mampu mengatasi dan mengamati lingkungan sekitar sahabat alam berkegiatan di alam bebas. Jangan lupa perbanyak stok air mineral agar sahabat alam terhindar dari dehidrasi. Dan jangan lupa, ini yang paling penting untuk tindakan pencegahan keselamatan, hindari mendaki dalam kondisi berbahaya. Contohnya adalah cuaca hujan yang deras, badai, atau kondisi sahabat alam yang kurang fit. Ini cara yang keempat untuk mengatasi rasa takut sahabat alam berkegiatan di alam bebas dengan cara solo hiking atau solo trekking. Membangun kepercayaan diri sahabat alam agar sahabat alam terlatih dan membingkai pengalaman dari mulai awal. Caranya adalah mulailah dengan pendakian yang lebih pendek dan secara bertahap, tingkatkan jarak dan tingkat kesulitan. Maksudnya di sini, jika sahabat alam seorang pemula tentunya harus mengawali dan memilih gunung-gunung yang memang jarak treknya lebih cepat atau lebih pendek. Tentunya didukung dengan medan juga yang ramah untuk pemula. Dan jangan lupa, saya harus mengulanginya kembali. Pelajari keterampilan dasar bertahan hidup di alam liar. Apa saja keterampilan itu? Salah satunya adalah ilmu-ilmu navigasi, ilmu survival, cara membuat api, dan membangun tempat berlindung seperti bipak, membangun shelter di lokasi darurat atau bahkan kondisi darurat. Dan ini adalah yang terpenting. Cobalah sahabat alam melatih diri, rasa kemandirian dan pencegahan masalah. Lakukan secara mandiri. Di zaman era digital seperti ini, jika memang di lokasi kegiatan sahabat alam sahabat alam bisa berkomunikasi melalui digital seperti handphone, sahabat alam bisa searching
pada saat darurat, cara mengatasi masalah yang sahabat alam hadapi saat itu, atau sebelumnya sahabat alam sudah menduga-duga apa-apa saja yang akan bisa terjadi di saat sahabat alam melakukan kegiatan di alam bebas. Sahabat alam bisa sharing, dan termasuk sahabat alam bisa nonton tip-tip cara kiat berkegiatan di alam bebas. Di Gap Channel sudah banyak videonya, dan saya yakin semua itu bisa membantu mengatasi, untuk melatih kemandirian dan pemecahan masalah sahabat alam berkegiatan di alam bebas. Ini yang terakhir, yang kelima, cara mengatasi rasa takut sahabat alam berkegiatan di alam bebas dengan cara solo hiking atau trekking, menikmati perjalanan. Sahabat alam, jika kita uraikan dari cara pertama sampai keempat, sahabat alam bisa melakukannya, sahabat alam bisa melewatinya. Saya yakin sahabat alam bisa menikmati perjalanan pendakian sahabat alam dengan cara solo hiking atau solo trekking. Namun jangan lupa, agar sahabat alam betul-betul menikmati perjalanan pendakian sahabat alam dengan cara solo hiking atau trekking, berkegiatan di alam bebas, hargai keindahan alam dan ketenangan dalam kesendirian. Cobalah sedikit tafakur di saat waktu-waktu yang sangat mendukung untuk sahabat alam merenung betapa bersyukurnya sahabat alam bisa menikmati langsung karya Tuhan, keindahan yang Tuhan ciptakan. Dan sahabat alam termasuk adalah orang eksklusif. Yakinkan pada diri sahabat alam bahwa sahabat alam adalah salah satu manusia yang eksklusif, yang dipilih oleh Tuhan, bisa menikmati langsung keindahan ciptaannya. Jangan lupa, selain itu sahabat alam juga luangkan waktu untuk mengamati satwa liar dan renungkan pengalaman sahabat alam saat itu juga. Dan ini yang terakhir, untuk menikmati perjalanan sahabat alam adalah, ingatlah alasan sahabat alam memulai melakukan kegiatan pendakian solo hiking atau trekking, dan nikmati momen-momennya, nikmati setiap detail kejadian yang ada di alam bebas. Dan tentunya adalah sahabat alam sendiri akan tergugah untuk bersyukur pada diri sahabat alam sendiri yang dipilih oleh Tuhan, bisa menikmati karyanya. Bersyukur bahwa Tuhan memilih sahabat alam, salah satu umat yang bisa, yang diberikan langsung, yang diberikan kesempatan untuk menikmati karyanya. Sahabat alam, jika sahabat alam mencerna semua 5 cara yang barusan saya uraikan, tidak ada alasan lagi sahabat alam untuk merasa cemas dan tidak bisa melakukan atau melawan rasa takut jika sahabat alam ingin memulai kegiatan solo hiking atau solo trekking. Semuanya saya uraikan dari awal, dan semuanya bisa sahabat alam lakukan itu. Dan saya yakin itu semua bisa mengatasi sahabat alam melawan rasa takut untuk berkegiatan solo hiking, solo trekking di alam bebas tentunya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat sahabat alam untuk berkegiatan di alam bebas dengan cara solo hiking, solo trekking. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar video ini lebih bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.